Bukan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ingkang kula hormati para sesepuh, para bini sepuh, para asatidz, para ustadzat, para hadirin dan hadirat, jamaah musalla mubarakah Abu Irang. Alhamdulillahirabbil alamin. Injil menika kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah tasih diparingi kesempatan oleh Allah untuk kita menghadiri kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita untuk menghadiri sholat jamaah subuh, lalu dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi menika saestu-estu angsal ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi majelis ilmu menika ditakdir oleh Allah, ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil ikhwanina minal anbiya'i wal mursalin was-sahabah wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal khususan ila Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali al-Bari wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khassatan ila hadratis Syekh Muhammad Asy-Asy'ari wa ila jami'i usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau dikira untuk khawatir Ustaz sholat breaking atau solasi khawatir kalau lambene disolasi kayak semuri tiba sing disolasi mikir alhamdulillah untungnya mikir kalau wis rada deg-deg mawon nek disolasi ana tekniknya terus gawe opo para rawuh para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula lan panjenengan inggih menika saged ngaos saged panggih malih. Cuman ngrencanai ngaos ahad baik niki mundur. Nah, mergi kula niki tanggal mestine tanggal 29 nika nggih. Kula niki nggih kesupen mboten ningali tanggalan. Terus pas mboten teng seblak pisan. Mergi lari-lari pondok Mas Preyan terus kula mboten berangkat.
pas tanggal niku wonten ngaos teng Malang yang lagi telepon beliau niku pun nggih telepon beliau pas adzan subuh namanya pas azan. Lah kula terus berangkat subuh berangkat saya mriko nyampe mriki jamaah pun kuliah. Akhirnya pun anu mawon lek pas teng sebelah mawon. Akhirnya nggih kepanggih menika. Tapi insyaallah menawi ahad paing malih nggih mboten ngantos selapan berarti. Kalau ningali kalender itu insyaallah tanggal 3 Agustus. Tapi ala kulli hal mboten ono sing penting kita tetap saged ngaos sareng-sareng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan muqaddimah dari mu'allif Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad Ibn Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Ibn Zainuddin Ibn Ali Al-Mu'abbari Al-Manibari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa zajarana an ma'siyati wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun wa asyhadu dan bersaksi sapa saya bersaksi an la ilaha bahwasannya tidak ada Tuhan iku maujud, tidak ada Tuhan yang layak yang patut disembah iku maujud illallah kecuali Allah. Iqraran biwahdaniyatihi, ini sebagai ikrar, sebagai penetapan untuk meyakinkan dan meyakini bahwa Allah itu wahdaniyah. Allah itu Maha Esa, biwahdaniyatihi kelawan keesaan Gusti Allah. Jadi ten syahadat niku para rawuh niku ada persaksian itu syahadatain. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Yang kedua niku persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. I'tirafan sebagai pengakuan binubuwatihi kelawan kenabiane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini dua hal ini harus, karena kanjeng Nabi Muhammad niku para rawuh niku yang diutus untuk membawa risalah itu di akhir zaman, itu penutup. Ya. Nun sewu, jangan seperti orang-orang ahlul kitab, minal yahud terutama. Jadi ahlul kitab niku lek ngaos tafsir surat Al-Fatihah. Ini kan wonten ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus lanjutane ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus amin. Ya, amin itu ditutup kali napa namanya? Doa. Amin. Lah yang biasanya di tafsir itu juga dijelaskan al-maghdub alaihim, itu ada yang menafsirkan aihum al-yahud. Ini pun tiang-tiang Yahudi. Ad-dhalin tiang-tiang Nasrani. Sakjane ngoten, Yahudi dan Nasrani niki kali-kali niku singen. Inilah mereka ini disebut ahlul kitab. Asale ngoten. Mereka ini diutus para nabi, diutus nabi itu kepada mereka. Sama mereka juga diperintah untuk mengesahkan Allah. Ya. Niku dimulai
dari kakek moyang yang membawa agama monoteisme yang mengesahkan Allah niku Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebelum Nabi Ibrahim niku di atasnya niku wonten Nabi Nuh. Lalu di antara keturunan Nabi Nuh itu Nabi Ibrahim yang meneguhkan kembali ajaran dari yang dibawa oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, kemudian dilanjutkan berikutnya sampai diutus kepada kelompok mereka, kelompok Bani Israel niku anak keturunannya Nabi Yakub. Diutuslah Nabi Musa. Kan ada. Dan Nabi Ibrahim niku punya putra namanya Nabi Ismail. Niku nanti yang melahirkan keturunan sampai pada Quraisy, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini dalam kitab apa Gadani Ibnu Katsir niku Qisasul Anbiya, cerita-cerita para nabi, kisah-kisah para nabi niku Nabi Ibrahim niku nek mboten salah gadah putra Ismail niku di usia yang 86 atau 88 tahun. Terus baru setelah itu punya adik diberi nama Nabi Ishak. Ishak niku di usia 120-an tahun. Lah, yang Nabi Ishak inilah yang melahirkan Nabi Ishak punya anak di antara Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak yang ini melahirkan suku-suku besar di kelompok di golongan Bani Israel. Nah, singkat cerita, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku berhijrah ke Madinah, di Madinah ini kan sudah ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok dari berbagai kalangan. Wonten kelompok-kelompok Yahudi, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qunaiqa. Nah, ngoten niku. Lah, mereka ini ketika kan ini perjalanannya cukup lama, sehingga orang-orang di kalangan mereka, di kalangan ahlul kitab ini macam-macam. Ono sing kemudian mereka ini tidak lagi beriman kepada keesaan Allah, mengesahkan Allah, tapi menduakan. Makanya turun ayat Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini kalangan orang-orang Nasrani. Terus mereka menganggap, orang Yahudi itu menganggap Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ini kata-kata mereka. Termasuk orang Nasrani niku mengangkat Isa itu diangkat oleh mereka sebagai Tuhan. Niku tahun 300 sekian Masehi. Nah, makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, ini mereka ini di golongan mereka ini sudah macam-macam. Termasuk ada yang kufur tadi niku. Nah, tapi ada yang mereka mengakui keesaan Allah tetap diakui, tapi tidak mau mengakui kerasulan Muhammad. Ini berarti belum selesai tauhidnya. Ini belum selesai syahadatnya, karena syahadat itu ada 2 persaksian. Lha karepe niku aku melok nabiku sing biyen. Nah, padahal nabi-nabi niku, kalau nabi-nabi yang dulu sebelum Rasulullah Muhammad niku diutus secara lokalitas. Wa ila Thamud akhahum Shalihah. Kepada kaum Thamud diutuslah yang masih keluarga, masih kerabat dari kelompok mereka, yaitu namanya Nabi Shalih. Wa ila Adin akhahum Huda. Kaum Ad diutuslah kepada mereka nabi namanya Nabi Hud. Ya. Lalu Nabi Musa diutus kepada kelompok golongan Bani Israel. Lho karepe ngoten. Wis gak gelem ngakoni kerasulan Muhammad tapi tetap mengesahkan. Nah, ini kurang, syahadatnya kurang. Itulah yang nun sewu proroku sekarang itu sedang diusung sebuah faham
yang disebut dengan Abrahamic religion. Jadi agama Nabi Ibrahim. Ini orang-orang Yahudi sana itu mengusung yang kita ini sama dulu, bapak kita ini sama. Padahal kalau dalam Islam mereka ini kalau tidak mau mengakui kerasulan Muhammad, ya ini belum dinyatakan sebagai orang yang bersaksi dua persaksian ini. Padahal dua ini satu paket. Makanya tiang mlebu Islam itu kalimat tauhid nggih, tapi juga terus dilanjutkan jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku sak paket. Jadi kayak niku kalau nanti ngaos kali ada salah seorang dosen di UIN Malang itu orang Sudan. Di Sudan itu dosen-dosen di sana itu hampir sama dengan di Al-Azhar Mesir. Niku dosen-dosennya itu hafal Quran. Niki namine Profesor Faisal Mahmud Adam. Beliau itu cerita, nek wong-wong di luar Islam, umpama Yahudi tadi, Nasrani, ngaku mengesahkan Gusti Allah tapi tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Padahal kan Nabi ini kan setiap masa itu kan berganti. Lah Rasulullah itu diutus untuk masa zaman akhir zaman sampai nanti ila yaumil qiyamah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kok mboten diakoni niku padha wae umpama dicontone ngeten. Wonten presiden, wonten kepala desa, atau kalau di kampus ada rektor. Rektor ini kan ada periode kepemimpinan. Kepala desa juga ada periode dados kepala desa. Wis diganti tetep nganggep perintahnya kepala desa sing wis gak dadi iki sing anyar iki gak diakoni. Gak usah aku melok sing dhisik ae, duduk iki kepala desa. Kira-kira ya nopo? Cocok nopo mboten? Mboten cocok. Padahal kepala desa itu nanti setiap sekian tahun niku wis ganti maneh. Presiden 5 tahun gantos maneh. Tapi kalau Hadratur Rasul Kanjeng Nabi Muhammad niku ketika diutus lil alamin datang dunia niki khususnya bagi alam, dan alam ini kalau dalam bahasanya ta'in ya musta'in syafi'i niku ala alam niku lil uqala, orang-orang yang berakal. Ya kita-kita ini manusia. Makanya risalah yang dibawa ini yang menyelamatkan kita sebagai manusia untuk fiddarain, di dunia dan di akhirat. Soalnya wonten tiyang kaya jaya di dunia, tapi akhiratnya rusak. Niku sakjane duduk selamat. Niku mboten selamat di dunia. Kan yang kita cari ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi niku ya terus berlangsung. Lah sing lucu malih wonten ngeten. Alhamdulillah kula lan panjenengan ini ditakdir wonten teng lingkungan Tebu Ireng. Nggih. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Niku beliau ini sampai nulis risalah yang berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena risalah niku ditulis, beliau itu berangkat dari kegelisahan ketika di masyarakat di Nusantara ini, di tanah Jawa ini pada tahun 1912 itu mulai muncul faham-faham yang ini bertentangan dengan yang prinsip, yang pokok. Contoh, Gus Bahak nanti cerita ngeten. Dindi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Napa malih mlebeten syahadat. Kalimat tauhid dalam syahadatain, dalam syahadat niku bisa menghapus seluruh dosa orang tersebut. Tiang niku lek asale kafir, ket lahir umpama mboten Islam. Karena dilahirkan bukan dari orang tua yang muslim, non muslim. Tapi begitu dewasa pencarian
Tiang niku lek asale non muslim begitu mlebu Islam niku rata-rata semuanya itu atas kesadaran dan itu betul-betul pencarian. Lalu meyakini bahwa inilah agama yang hak. Tapi lek tiang asale Islam, naudzubillah, murtad, medal saking Islam, niku biasanya bukan karena pencarian, tapi karena faktor lain. Mungkin diiming-imingi sak wulan oleh beras karo Indomie, akhirnya pindah agama, keyakinannya dijual. Karena orang itu, agama Islam itu, agama ini membuka diri untuk siapapun untuk berpikir. Makanya kita ini yang sudah ket lahir niku Islam, niki kewajiban kita ini untuk kemudian mengilmoni. Kita terus belajar. Ya apa caranya Islam kita ini betul-betul melekat tapi juga ono ilmu nih. Kan ngoten para ulama. Nah niku penting. Nah, kembali ke sing kala wau. Syahadat yang di dalamnya ada kalimat tauhid. Niku kan bisa menghapus dosa yang sekian tahun. Wong mlebu Islam maca syahadat dituntut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosa-dosa yang tahu dilakoni, termasuk dosa syiriknya, dosa besarnya, niku dihapus. Niku saking maha rahmannya Gusti Allah. Jadi kalimat tauhid niku bisa membersihkan. Lah kok niki muncul umpama ono aliran, ono gerakan, ono kelompok, wonten kelompok sing mengatakan ngeten. Lek bareng-bareng diwaca ndek musala, maca kalimat tauhid, itu bisa menyebabkan syirik. Alasannya tahlil itu gak dicontohaken kali Rasulullah. Gak oleh itu tahlilan. Ini kan sudah bertentangan loh. Wong kalimat tauhid itu yang prinsip itu bisa menghapus semua dosa. Lah kok ono wong sing tahlilan diilokno diarani syirik, malah keluar dari Islam, malah menyekutukan Allah. Ini kan gak pas. Makanya dan risalah ahli sunnah itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menjelaskan pakem-pakemnya. Oh, parameternya gini. Karena kalau orang tidak mau belajar, tidak mau membuka diri, ini kok akhirnya ending ini oke saklek. Oh, pokoknya Rasulullah nggak pernah mencontohkan ini mengada-ngada dalam agama. Oh, ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Padahal kok disi. Padahal Imam Syafi'i abad kedua Hijriah niku sudah membagi bid'ah itu dari sisi lughah, sisi bahasa. Itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Dilihat dulu. Belum lagi nanti ulama periode generasi berikutnya ada Imam Izzuddin, Ibnu Abdissalam dan seterusnya. Pramila menikah para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita ini harus yakin dengan amaliyah kita yang sanatnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Terus pokoknya bismillah Gus. Derek guru-guru kula lan panjenengan, derek kiai-kiai gitu. Ini saat ini di Kebuirengan sedang ada acara mengadakan RMI. RMI ini Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Ini kumpulan pondok-pondok pesantren yang di bawah naungan NU. Itu yang di Indonesia ini untuk nyambung sanad hadis kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Hadratus Syekh ini termasuk pemegang sanad Ali. Sanad Ali ini yang tinggi, jaraknya tidak jauh. Ini langsung dari Syekh Nawawi terus sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ke atas ya jelas sanadnya. Kan kalau dengan baca hadis Bukhari kan ada haddatsana terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pondok-pondok sange pundi-pundi kelempak mriki. Ngantos 2 minggu ke depan, ngantos tanggal 26. Nah, wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu li irsyadil ibad. Wassalatu tawi salawat wassalamu lan keselamatan iku alaman mugi tetep ing atase makhluk, mugi tetep ing atase seseorang yaitu Kanjeng Nabi.
arsala yang telah mengutus hu ing man sapa Allahu Allah li irsyadil ibad, untuk membimbing, untuk memberi petunjuk, untuk memberi bimbingan kepada para hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Hadratur Rasul niku diutus oleh Allah ya, mendapatkan risalah, maka orangnya disebut Rasul. Untuk apa? Untuk membimbing umat, untuk mengajak manusia ya secara umum. Tetap makanya nanti lahan dakwah itu ada dua, oleh para ulama dibagi. Rasulullah itu menyampaikan dakwah itu secara umum, itu disebut dengan ummatud dakwah. Jadi yang disasar itu semuanya. Dan Mekah ketika itu Rasulullah 13 tahun berada di Mekah. Ini dia dakwanya ngajak orang-orang yang kafir itu, termasuk didakwai Quran. Orang-orang kafir musyrikin Mekah, termasuk pentolan-pentolannya, ada namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini saja nih ngomongno Quran itu merasa ada sesuatu yang berbeda rasanya dengan syair-syair Arab atau dengan kata-kata yang lain. Terkenal sekali ungkapannya itu, agak panjang. Salah satunya ada begini, wa inna lahu lahalawah. Jadi bacaan Quran itu kalau didengarkan itu memiliki sesuatu sing rasanya manis. Itu dirasakan oleh jiwa, dirasakan oleh diri, termasuk Al-Walid ibn al-Mughirah. Makanya masyhur sekali wonten riwayat pernah suatu ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy itu tiba-tiba nguping mencuri dengar bacaan ayat-ayat Al-Quran Hadratur Rasul. Supaya mereka konangan konconi lu, kamu lapo deh gini, gak ngaku karena gengsi mereka. Padahal dengarkan tadi itu. Bahkan dalam Al-Mudaththir itu Al-Walid ibn al-Mughirah itu dan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain, dalam tafsir yang lain dia menjelaskan, tapi yang kuat itu pendapat mengatakan itu Al-Walid ibn al-Mughirah. Itu sampai dia ini sempat berpikir, sempat innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar, angan-angan. Tapi kemudian menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi umatud dakwah ini masih umum. Terus sing wis mlebu Islam seperti Umar ibn Khattab, kan mau masuk Islam niku. Maka orang yang sudah masuk Islam, termasuk kita-kita ini, itu ketika membaca Al-Qur'an, kita ini memang sudah mendapatkan petunjuk hidayah yang amah, hidayah yang umum. Tapi kita tetap punya kewajiban karena kita ini sebagai ummatul ijabah namanya. Ummatul ijabah ini apa orang? Ummatul ijabah ini adalah umat yang mereka ini sudah menjawab dengan keimanan, sampun syahadat 2 tadi itu, tapi karek ya apa caranya mengupgrade ketakwaan kita. Imannya masih sama, tapi takwa ini yang tidak pernah selesai untuk ditingkatkan. Makanya bapak-bapak nih, Pak Kusnan barang ini benjumatan itu mesti dilingno ittaqullah. Mboten asal jumatan ngeten ittaqullah marono kita komentar. Iki wingi khotib iki mari ittaqullah. Kok ittaqullah maneh? Ittaqullah niku gak ono mari. Sampai kapan? Loh kalau mengacu kepada surah Al-Hijr juz 11 niku perintahnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ibadah ini peningkatan kualitas ibadah ini takwa. Dan itu kemarin di pertemuan yang dulu seingat saya itu pernah kita jelaskan, itu luas sekali cakupannya. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yaitu kematian. Makanya tiang terus berproses. Selama cek urip niku sik ndrawasi, tasik rawan ada godaan-godaan yang bisa membelokkan kita. Makanya kita terus mengasah termasuk melalui majelis-majelis ilmu ngatusnya tadi.
Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi, dan juga mudah-mudahan keselamatan terlimpah kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat-sahabat beliau, al-muhtadina, yang mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk ila sabilir rasyad, menuju jalan yang benar, menuju jalan petunjuk sabilir rasyad. Satus petunjuk niki sampun apa dereng kula sampaikan, tapi mboten ngono wonten sing terulang itu biasa, karena kebaikan itu mesti harus diulang. Dulu itu di UIN Malang niku rektor yang merubah banyak hal di UIN Malang namanya Prof. Imam Suprayogo. Niku nang dinding niku nek ceramah dibalen-baleni, tapi ternyata kata beliau, walaupun di hadapan dosen-dosennya UIN sekalipun, itu kalau diulang-ulang ternyata bisa terus tertanam dalam diri masing-masing orang. Diharapkan nanti kalau sering diulang itu menjadi karakter. Kita kan juga gitu ya, melakukan kebaikan, mendengar hal-hal yang baik itu harus terus diulang. Soalnya mboten-mboten menungso sering lali. Nah, petunjuk ini kan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini dulu sudah pernah sekilas kita bahas. Itu ada petunjuk itu yang sifatnya umum, ada yang khusus. Lah yang khusus niku itulah yang paling tinggi, itulah yang kita minta, itulah yang namanya hidayatut taufik. Hidayatut taufik ini menapa? Ngerti sing bener terus dilakoni. Lah itu berarti ngelakoni ini sudah masuk mendapatkan taufik. Nek ngerti tok gak dilakoni itu mendapatkan hidayah tapi umum, tapi dereng mendapatkan yang namanya taufik. Makanya kita ini di penutupan itu mesti penutupan sambutan, pidato itu biasanya mesti minta datang Gusti Allah, wallahul muwaffiq. Mugi-mugi Allah napa menganugerahkan taufik kepada kita ila aqwamit thariq, kan ngoten. Nah ini berarti kebaikan itu bisa kita lakukan. Salat subuh jamaah, wae ngarane niku sae. Tapi kan gak kabeh sing budal. Niku sing gak budal niku nek ditakoki jamaah subuh apik ta enggak, mesti jawabnya apik. Nek jawab secara objektif niku jawab secara keimanan, secara ketakwaan, niku mesti apik. Lek alasan, ya iya aku yo ngerti nek apik, tapi ngene-ngene. Lah tapi niku subjektif. Tapi niku alasane. Lah aku bengi lo kayak turu jam 2. Lah apa ae jagongan lha bedongane urusan iki. Terus kita itu taufik. Makanya ada penutupan itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wonten sing billahi taufik wal hidayah. Niku intinya sami. Nah itulah yang kita kejar. Lah hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ya yang sudah mendahulu kita, alladzina sabaquna bil iman, niku yang jelas-jelas berada di jalan garis yang sudah digariskan oleh hadratur Rasul. Niki mereka adalah orang-orang yang kita ikuti. Cara ngikutinya gimana? Itu tadi. Sahabat punya murid namanya tabi'in, tabi'in punya murid namanya tabi'in, tabi'in punya murid lagi sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tasik generasi tabi'in. Terus Imam Syafi'i punya murid lagi. Ya, termasuk di abad ke pinten niku berarti ketiga Hijriah ada Imam Bukhari. Lalu terus punya murid sampai ke kita hari ini. Nah ini sangatnya bersambung. Wa ba'du fahada kitabun intakhabtuhu min kitabai az-zawajir wa mursyidit tullab wallahu a'lam bis-shawab. Kalau kita cekap mengatakan niki wonten anu Ustaz, tanya jawab. Monggo. Padang wonten tanglet nanti yang jawab Ustaz Sholat. Tanya jawab dulu tak moderator. Ibu-ibu yang nanya. Ibu-ibu monggo.
Pun di teh Bu, kopi ini betul wonten. Oh. Oh, pun kelewat. Oh, kalau iki teh sampun nggih. Sing pas boten sios ngaos niku. Tapi saiki kono. Nah. Nggih. Lagi ceritane ngoten niku wae. Nggih. Ngapunten nggih. Panjenengan semangat mugi-mugi rawuh panjenengan semangate badhe ngaos tetep dipun ganjar kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten wonten kula kinten cekap mekaten insyaallah mugi saged kita lampahi kita lanjutaken iki selapanan iki rutinan iki saged kita lampahi secara istiqomah dan mugi-mugi kula lan panjenengan iki tambah umur tambah apik dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah apik nanti yang itu tambah bisa menebar manfaat dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita cekap mengatakan mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin nabiyil ummat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana min ahlil Qur'an wa min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa ahlil وأهل السنة والجماعة وجعلنا وإياهم من الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad